Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pendekatan psikodinamika. Nah, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Andrea Distira Kusuma Nugroho, NPM 2320181. Dan kemudian ada Anissa Putri Dewi Ramadhani dengan 23 NPM 2320186. Kemudian ada Linda Putri Anggraini dengan NPM 2320196 dan ada Tiara Renata dengan NPM 23200-205. Kemudian ada Naya Amalia Hermawan dengan NPM 23200-211. Dan kemudian teman saya yang terakhir ada Jefferson Christopher Bintang Nugroho dengan NPM 23200-216. Baik, langsung aja menuju materi. Jadi, apa sih pengertian psikodinamika itu? Psikodinamika adalah pendekatan psikologis yang meneliti interaksi kompleks dari pikiran, emosi, dan perilaku manusia dengan menyoroti peran penting dari alam bawah sadar dalam perilaku dan kepribadian. Teori psikodinamika awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud dan pengikutnya karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia yang terdiri dari ide, ego, dan berlebihan. Hal ini menyebabkan perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya, landasan teori. Konsep psikodinamika berasal dari teori Sigmund Freud dan psikoanalisis. Fokus utamanya yaitu yang pertama, pengaruh pengalaman masa kecil terhadap kepribadian dewasa. Yang kedua yaitu emosi dan motivasi yang tidak disadari. Yang ketiga yaitu mekanisme pertahanan diri. Dan yang keempat, pola hubungan interpersonal. Pendekatan ini menekankan peran alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil dalam pembentukan perilaku. Dalam kepemimpinan dikembangkan oleh Manfred Katz de Vries yang berpendapat bahwa pemimpin adalah produk dari dunia batinnya. Asumsi dasar psikodinamika. Yang pertama, setiap individu membawa pola emosional, trauma, dan pengalaman masa lalu ke dalam organisasi. Yang kedua, perilaku memimpin sering dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar yang tidak disadari oleh pemimpin. Yang ketiga, hubungan antara pemimpin-pengikut bersifat emosional dan saling bergantung. Yang keempat, kesadaran diri sangat menentukan keberhasilan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada tipe kepribadian seorang pemimpin dilihat dari perspektif psikodinamika. Yang pertama itu ada narsistik. Seorang pemimpin yang ingin dikagumi dan cenderung memiliki sifat yang dominan. Yang kedua yaitu ada obsesif, seorang pemimpin yang selalu ingin melihat sesuatu itu secara perfeksionis dan ingin memiliki kontrol yang penuh. Yang ketiga yaitu ada dependent, yaitu sulit mengambil keputusan sendiri. Yang keempat ada avoidant, yaitu menghindari konflik dan tanggung jawab. Yang kelima ada transformasional atau sehat, yaitu seorang pemimpin yang sadar akan dirinya sendiri, mampu mengelola emosi dan membangun sebuah relasi yang positif. Oke, untuk kelebihan, yang pertama tuh meningkatkan self-awareness pemimpin. Nah, pendekatan ini tuh membantu pemimpin memahami emosi, motivasi, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilakunya. Nah, dengan self-awareness yang tinggi, pemimpin itu dapat mengambil keputusan lebih bijak dan tidak reaktif. Yang kedua, membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat. Nah, pemimpin itu belajar untuk memahami kebutuhan emosional anggota tim, sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih harmonis, komunikatif, dan penuh dengan simpati. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Ketika pemimpin mampu menghargai emosi dan kebutuhan bawahan, nah karyawan tuh merasa lebih dihargai sehingga meningkatkan motivasi kerja dan komitmen terhadap organisasi. Yang terakhir, keempat, mengurangi konflik dalam organisasi. Nah, dengan memahami dinamika psikologis dan juga pola komunikasi individu, pemimpin itu dapat mendeteksi akar konflik dan menyelesaikannya dengan lebih cepat. Oke, yang berikutnya untuk kelemahan. Yang pertama itu sulit diukur secara objektif. Nah, konsep dalam psikodinamika seperti alam bawah sadar, emosi, dan trauma sulit dibuktikan secara kuantitatif, sehingga penerapannya kadang dianggap kurang ilmiah. Yang kedua, prosesnya yang panjang dan mendalam. Nah, pemahaman psikologis individu itu tuh membutuhkan waktu yang lumayan lama, introspeksi mendalam,
dan sering melibatkan konseling atau coaching profesional. Nah, otomatis kan kurang cocok, tidak cocok untuk situasi organisasi yang membutuhkan hasil cepat. Yang ketiga, biaya implementasi relatif tinggi. Pelatihan psikologi, coaching, mentoring, dan analisis dinamika kelompok memerlukan tenaga ahli dan anggaran organisasi yang tidak kecil. Yang terakhir, yang keempat, dapat menimbulkan ketergantungan terhadap konsultan atau coach. Nah, karena perubahan psikologi sifatnya itu gradual, individu dalam organisasi dapat menjadi terlalu bergantung pada pembimbing, coach, atau mentor untuk memproses emosi dan konflik. Studi kasus. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjalankan program transformasi besar untuk meningkatkan kualitas budaya kerja, pelayanan, dan aktivitas organisasi. Perubahan ini membawa standar kinerja baru, digitalisasi sistem, serta perekrutan karyawan generasi muda. Namun perubahan tersebut memunculkan ketegangan internal antara karyawan senior dan karyawan baru. Karyawan senior yang sudah lama bekerja merasa cemas dan terancam. Mereka takut pengalaman yang mereka miliki tidak lagi dihargai dan khawatir kehilangan posisi, status, serta kendali dalam organisasi. Perasaan ini kemudian memunculkan sikap defensif, resistensi terhadap perubahan, dan kecenderungan mempertahankan cara kerja lama. Sebaliknya, karyawan baru merasa terbatasi oleh aturan kerja lama dan gaya kepemimpinan otoriter yang mendominasi. Mereka cenderung kesal karena pandangan dan kreativitas mereka sulit diterima, sehingga memunculkan ketidakpuasan terhadap atasan. Melalui perspektif pendekatan psikodinamika, konflik ini dipahami bukan sebagai masalah teknik atau operasional semata, melainkan berasal dari emosi dan selanjutnya keterkaitan studi kasus dengan materi. Pendekatan psikodinamika menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam organisasi dipengaruhi oleh emosi, pengalaman masa lalu, dan konflik bawah sadar. Hal ini terlihat jelas pada studi kasus KAI, di mana konflik antara karyawan senior dan karyawan baru bukan terjadi karena masalah atau kerja, tetapi karena dorongan psikologis yang tidak terlihat. Karyawan senior menunjukkan ketakutan kehilangan posisi dan pengaruh, sedangkan karyawan baru menunjukkan proyeksi ketidakpuasan karena merasa tidak percaya dan tidak dihargai. Intervensi yang dilakukan KAI seperti coaching, ruang dialog, dan membangun hubungan emosional sejalan dengan prinsip pendekatan psikodinamika yang berupa mengendali, mengekspresikan, dan mengelola konflik emosional agar hubungan kerja lebih sehat. Dengan memahami akar psikologis tersebut, perusahaan mampu mengatasi resistensi dan meningkatkan kolaborasi. Pendekatan psikodinamika menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pemahaman aspek psikologis individu dalam organisasi. Emosi, pengalaman masa lalu, dan konflik bawah sadar sangat mempengaruhi perilaku pemimpin maupun karyawan. Dengan memahami dinamika tersebut, pemimpin dapat meningkatkan kesadaran diri, membangun hubungan kerja yang sehat, dan mengurangi konflik. Meskipun prosesnya mendalam dan sulit diukur secara objektif, penerapan psikodinamika terbukti mampu menyelesaikan masalah organisasi secara berbasis emosi, sebagaimana terlihat pada kasus PT KAI. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa memahami manusia secara emosional merupakan kunci untuk memimpin secara lebih efektif.